Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat pagi. Semoga kalian selalu dalam kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Oke, pada kesempatan kali ini, pada hari ini, kita akan mempelajari pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan pengajar Feranita Effendi. Nah, materi kali ini kita akan belajar tentang memahami hak atas kekayaan intelektual. Sebelum kita jauh lebih lanjut mendalami hak kekayaan intelektual ini, kita harus mengetahui nih, apa sih sejarahnya? Nah, sejarah hak atas kekayaan intelektual yaitu hak kekayaan intelektual sebagai hak yang mengakomodasi semua hasil olah pikir manusia. Hasil olah pikir tersebut akan menjadi faktor penting dan utama dalam pengembangan dan pembangunan bangsa berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu, hak kekayaan intelektual memiliki sejarah sejak peraturan perundang-undangan mengenai hak atas kekayaan intelektual yang pertama kali terdapat di Venice di Italia ya. Peraturan ini lahir pada tahun 1470 yang menyangkut masalah paten. Nama-nama seperti Saxion, Galileo, dan Gutenberg merupakan inventor yang telah tercatat dalam kurun waktu tersebut dengan memonopoli invensinya masing-masing. Mungkin adik-adik masih bingung nih, inventor itu apa sih Bu? Lalu invensi itu apa sih Bu? Nah, inventor adalah penemu. Ya, inventor adalah penemu, berarti orangnya ya. Lalu invensi adalah ide. Jadi kita ulang ya, inventor ini adalah penemu. Sedangkan invensi adalah ide dari penemu. Idenya penemu. Jadi inventor adalah penemu dan invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses pengembangan produk. Lalu, bagaimana pengertian hak atas kekayaan intelektual? Yang pertama ada hak atau rights, di mana dalam kaitannya dengan posisi kata right atau hak ya, pengertiannya akan sangat tergantung dari apakah hak sebagai kata sifat, kata keterangan, kata benda, atau kata kerja. Apakah dikaitkan dengan hukum atau undang-undang, maka kata hak menempati posisi sebagai kata benda dengan pengertian sebagai kepemilikan atas kebendaan tersebut, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Oleh karena itu, hak tidak pernah berdiri sendiri ya, akan tetapi bergabung dengan istilah lain, misalnya hak asasi manusia, hak hidup, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, dan juga termasuk hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, jelas bahwa pengertian hak dalam bidang hukum atau undang-undang akan selalu dikaitkan dengan kepemilikan atas suatu benda, baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Nah, yang kedua ini ada yang namanya kekayaan. Kekayaan sebagai istilah berasal dari kata dasar kaya dengan pengertian adanya kepemilikan atas suatu benda atau aset yang memiliki nilai baik material maupun imaterial. Lalu yang ketiga dari poin kekayaan, lalu di sini ada di poin kekayaan, di sini terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama itu adalah intelektual, di mana intelektual
sebagai kata sifat akan sangat erat kaitannya dengan proses berpikir yang menggunakan atau melibatkan daya nalar, mental, yang disertai dengan alasan-alasan logis dan bukan sebagai langkah yang emosional. Intelektual juga akan dipengaruhi oleh pengetahuan. Oleh karena itu, intelektualitas akan dapat mengembangkan dan membangun kemampuan berpikir, memahami dan memberikan pemahaman dengan alasan yang jelas dan mudah dimengerti melalui kombinasi dari pengetahuan yang luas dan beragam. Lalu, di dalam poin kekayaan yang kedua, ialah ada kekayaan intelektual. Apa sih yang dimaksud kekayaan intelektual dalam kekayaan? Nah, kekayaan intelektual sebagai bentuk kekayaan yang berasal dari kemampuan intelektual manusia memiliki dimensi yang sangat luas dan tidak terbatas. Wujud yang dikenal hingga saat ini adalah hak cipta dan kekayaan industri. Hak cipta pun memiliki beragam turunan, begitu pula kekayaan industri. Apapun yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia dapat dikatakan sebagai kekayaan intelektual. Namun demikian, potensi masing-masing kekayaan untuk dapat dikomersialkan adalah berbeda-beda. Lalu poin ketiga, di sini adalah hak kekayaan intelektualnya. Yang pertama, hak kekayaan intelektual sebagai bentuk perlindungan hukum dari kekayaan intelektual baik yang wajib didaftarkan, yaitu hak kekayaan industri maupun yang tidak wajib didaftarkan, yaitu hak cipta dan hak-hak terkait. Dengan demikian, hak kekayaan intelektual dapat dipahami sebagai suatu hak yang dapat diperoleh atas karya-karya intelektual seseorang baik pribadi maupun kelompok. Sebagai penyeimbang dari hak adalah kewajiban. Hak akan diperoleh apabila kewajiban telah dijalankan atau dilaksanakan nih teman-teman. Secara umum, hak dari pemegang hak KI atau hak kekayaan intelektual adalah melarang pihak lain untuk mengeksploitasi atau mengkomersialkan dalam skala ekonomi tanpa izin dari pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual itu sendiri ya. Komersialisasi dimaksudkan dapat mencakup, membuat, memperbanyak, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual nih teman-teman. Apa saja sih Bu prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual? Yang pertama, ada prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. Nah, yang kedua, jadi prinsip ekonomi ini memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta. Jadi di sini nih lebih komersil ya, dapat memberikan keuntungan berupa uang dan lain-lain. Lalu di sini ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Lalu, yang ketiga di sini ada prinsip kebudayaan nih teman-teman. Apa sih itu? Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dan terakhir, ada prinsip sosial, di mana prinsip sosial ini mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat serta lingkungan. Nah, lalu apa sih Bu tujuan penerapan hak atas kekayaan intelektual yaitu HAKI? Yang pertama nih, sebagai perlindungan hukum kepada pencipta juga terhadap hasil cipta karya serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya.
Juga sebagai sebuah perlindungan akan aset berharga yang dipunyai perorangan ataupun kelompok dalam bentuk hasil karya. Lalu yang kedua, mengantisipasi adanya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi dan juga memperluas pangsa pasar, khususnya dalam hak komersialisasi kekayaan intelektual. Hal ini mungkin timbul karena dengan adanya HAKI akan memberikan motivasi kepada para pencipta, industri, dan masyarakat luas untuk dapat berkarya dan berinovasi, serta mendapatkan apresiasi dari ciptaannya tersebut. Jadi apresiasi dari ciptaannya tersebut yaitu tanggapan oleh orang-orang atau dari orang-orang atas ciptaannya tersebut ya, atau karya orang tersebut misalkan. Lalu yang terakhir, tujuannya adalah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian, industri, dan juga usaha di kawasan Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Semangat terus belajar. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini dan pada pembahasan tentang HAKI ya. Semoga bermanfaat, semangat terus dalam belajar, selalu jaga kesehatan. Ibu mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.